Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah TV 9 yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita masih di bulan Syawal. Ada kekhilafan yang disengaja atau tidak, mari bersama-sama untuk saling memaafkan. Di dalam proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Hidayah, hari ini saya mengajak dan mengundang salah satu siswa dari kelas 11 CPS, yakni Mbak Sonia Eviana ya, yang akan memberikan salah satu juga hal-hal yang perlu kita ketahui guna untuk menunjang proses pembelajaran ke depan yang semakin maju dan penuh tantangan ini. Madrasah Aliyah Al-Hidayah Donowarih juga mengajak para pemirsa dan adik-adik kelas 9 dari MTS atau SMP, mari bersama-sama untuk bergabung di Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Selanjutnya kita akan sharing dan harapan apa setelah sekolah di Aliyah Al-Hidayah ini. Baik Mbak Eva, Mbak Sonia ya. Ini sudah lama sekolah di Aliyah Al-Hidayah Mbak? Sudah 2 tahun, sekarang kan kelas 2. Oh, sekarang kelas 2, 11. Kelas 11 IPS. Oh, 11 IPS, baik. Mbak Sonia perlu dijelaskan, Mbak Sonia ini asalnya dari mana, kok tiba-tiba dulu masuk di Aliyah Al-Hidayah? Saya dulu sekolah di SMP Negeri 1 Karangploso. Ya. Kemudian sebenarnya saya itu mau sekolah di Singosari, Pak. Oh, Semanesi itu. di Semanesi. Iya. Kenapa kok milih di Semanesi dulu? Karena tuh ya pingin banget gitu, Pak. Kan negeri sama negeri gitu. Oh iya ya. Kemudian hatinya terjatuh di Madrasah Aliyah. Ya, motivasi apa Mbak Sonia sehingga masuk di Madrasah Aliyah ini? Yang pertama itu jaraknya dari rumah saya itu kan dekat. Oh, jarak tempuh. Ya, jarak tempuhnya. Jadi orang tua kalau ada apa-apa mau ke sekolah kan jadi deket, gak jauh-jauh banget gitu. Ya. Terus yang kedua di MA Al-Hidayah ini tuh kan ilmu agamanya dapat, ilmu agamanya juga banyak. Ya. Jadi saya juga mau mendalami ilmu agama juga gitu, Pak. Ya, karena di Madrasah Aliyah Al-Hidayah ini adalah salah satu lembaga atau yayasan di wilayah Karangploso yang mana sekolah dan pondok pesantrennya di satu lokasi. Artinya anak-anak yang sekolah, yang mondok pun akan bisa menikmati pendidikan formal yang dalam satu lingkungan. Di Yayasan Al-Hidayah ini ada PAUD atau KB, kelompok belajar, ada RA yang setingkat TK, ada MI Al-Hidayah yang setingkat SD, ada MTS yang setingkat SMP, dan Madrasah Aliyah yang setingkat MA. Nah, selama belajar di Madrasah Aliyah, pelajaran apa yang menarik Mbak, yang pernah Mbak Sonia ini rasakan? Pelajaran apa? Apa ya Pak ya? Semuanya sih saya suka. Oh, menarik. Ya. Iya. Mungkin ada salah satu yang paling menarik yang disukai. Mungkin pelajaran matematik atau ekonomi karena mungkin program IPS ya. Ya. Atau mungkin pelajaran sosiologi atau geografi mungkin. Geografi apa, kalau geografi. Kenapa dengan mata pelajaran geografi? Saya dari dulu itu suka sama IPS, Pak. Oh, suka gitu. Sama IPS ya. Ya. Yang pertama adalah karena senang ya. Ya. Memang kita itu sebagai manusia insan sosial pertama adalah senang dulu, baru akan memilih mana hal yang terbaik. Nah, kira-kira setelah sekolah di Aliyah sini tentunya tidak hanya menuntut pada pelajaran formal saja, banyak kegiatan ekstra yang mana ekstra ini ada otomotif, tata boga, kemudian ekstra menjahit, ada ekstra jurnalis,
ada juga ekstra taekwondo, dan hari ini adalah salah satu fasilitas di madrasah saya, ada ekstra klub komputer, ada juga yakni pramuka wajib ya. Mbak Soni selama 2 tahun ini ekstra yang diminati apa kira-kira? Kalau saya yang dari kelas 10 itu Ya. itu tata boga. Oh, tata boga. Kenapa dengan tata boga itu? Kok senang nggak milih menjahit atau jurnalis? Ya karena di rumah juga suka masak. Oh, jadi gitu pengen ya. masak. Wah, ya. Jadi pendidikan tidak hanya mengajarkan formal saja, tapi pendidikan rumah tangga pun di Aliyah Al-Hidayah Bisa. iya diajari dan dibina. Ini adalah tata boga ya, memasak ya. Masak apa yang paling disukai? Semuanya suka. Oh, semua suka. Iya. Semua suka. Iya, oke. Ini adalah salah satu daripada bekal yang diberikan madrasah di bidang ekstra. Kemudian kesan dan pesan selama belajar di Aliyah Al-Hidayah apa pesan-pesannya? Kalau kesan saya selama di MA Al-Hidayah itu cukup berkesan sekali bagi saya, terutama teman-temannya, guru-gurunya. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa apa ya, bisa Sharing langsung ya? sharing gitu loh Pak, bisa saling sharing, terus juga teman-temannya juga baik, juga enak semuanya gitu. Jadi pergaulan, kemudian lingkungannya sangat mendukung ya, Sangat mendukung. untuk kita berkeluh kesah, baik teman maupun bapak ibu gurunya welcome sekali ya. Iya. Oke, ini terakhir Mbak Sonia, nanti kan ini sudah kelas 11, tentunya 1 tahun lagi kita akan mengakhiri duduk di bangku SMA atau kita mengakhiri masa abu-abu putihnya. Kira-kira harapan sekolah di Aliyah Al-Hidayah apa kira-kira harapannya ke depan? Harapan saya setelah lulus dari Al-Hidayah, ilmu saya bisa barokah. Iya. Kemudian MA Al-Hidayah semakin maju, semakin sukses, semakin berkembang. Kemudian siswa-siswanya semakin rajin terutama. Ya. Itu sih Pak. Oke, itu harapannya ya, Iya, harapan bisa saya. sukses dan ilmu yang manfaat. Oke. Baik hadirin Hidayah TV, pemirsa Hidayah TV 9, bahwa harapan-harapan dan cita-cita membangun generasi yang lebih bagus, yang lebih berakhlakul karimah. Madrasah Aliyah salah satu adalah madrasah yang membina di bidang karakter siswa-siswinya. Sesuai dengan harapannya, mudah-mudahan selama sekolah di Madrasah Aliyah Al-Hidayah dijadikan ilmu yang manfaat. Demikian pemirsa Hidayah TV 9, sekali lagi berkenaan dengan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022, mari bersama-sama bergabung di Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Demikian pemirsa Hidayah TV 9 yang kami banggakan, ini satu lagi siswi terbaik kita yang salah satu mewakili dari kelas berapa Mbak sama Mbak? Kelas 10 IPA. Kelas 10 IPA, namanya Agil Bisifa ya. Agil Bisifa ini juga salah satu alumni dari sekolah mana Mbak Saman? Alumni dari sekolah MTS Rodatul Ulum. MTS Rodatul Ulum, mana itu MTS Rodatul Ulum? Ngijo Karangploso. Oh, Ngijo Karangploso, masih di lingkungan Karangploso saja ya. Ini juga kita jangkauan daripada siswa-siswinya tidak hanya lingkup di Donowari, tapi juga di luar Karangploso. Motivasi apa Mbak Agil Saman sekolah di Madrasah Aliyah Al-Hidayah ini? Sebenarnya gini Pak, jadi saya itu enggak sekolah di sini sebenarnya tujuannya awalnya. Jadi saya dulu daftar ke sekolah Singosari sama Batu. Namun saya sudah daftar dan keterima. Namun masalahnya di orang tua saya. Yang pertama karena jauh, yang kedua karena saya belum boleh diperbolehkan untuk mondok sendiri di asrama, dan yang ketiga karena biaya yang cukup mahal. Oh, cukup mahal ya. Dulu pernah mencoba daftar di Singosari dan Batu ya. Karena jarak mungkin jauh ya. Kemudian orang tua tidak memperbolehkan mondok.
Lah kira-kira ada nggak punya rasa ingin mondok sebenarnya? Sebenarnya saya sangat ingin mondok. Ingin mondok ya. Iya. Kemudian daftar di sini dengan background madrasah aliyah yang ada lingkungan pondok pesantren ya. Ini adalah salah satu motivasinya adalah kenapa sekolah di Aliyah Al-Hidayah, karena di lingkungan pondok pesantren ya. Oke. Pertama adalah motivasi daripada sekolah di Aliyah karena lingkungan pondok pesantren. Nah, setelah sekolah di sini selama 1 tahun, pernah nggak ikut ekstra yang mungkin ada ekstra di sekolah sini yang kira-kira nggak cocok atau mungkin cocok tapi kurang menarik apa? Saya sebenarnya di sini kan pas daftar ada banyak sekali Pak ekstrakurikuler. Iya, iya. Nah, terus saya yang paling berminat itu menjahit, terus taekwondo. Wah, taekwondo ya. Sama itu multimedia. Oh, multimedia. Oke. Hari ini kita juga merasakan ya fasilitas di madrasah aliyah yakni klub komputer atau multimedia. Ada menjahit, ada tadi apa? Taekwondo. Taekwondo. Nah, yang paling menarik ekstranya apa? Semua sih. Oh, Pak. semua menarik, alhamdulillah. Jadi mulai ada otomotif, tata boga, jurnalis menarik. Tapi ada yang lebih menarik lagi, yakni ada klub multimedia yang mana saat ini adalah yang sangat dibutuhkan oleh warga ya. Anaknya bisa minimal bisa mengoperasikan ya komputer. Kemudian ada desain, ada ekstra editing ya. Editing ini adalah salah satu bekal yang mana ekstra komputer atau multimedia ini adalah sama dengan kejuruan-kejuruan sekolah yang lain tentunya ya. Oke. Nah, setelah 1 tahun di sini mungkin ada pelajaran yang paling disukai. Pelajaran apa Mbak kira-kira? Saya kan dulunya sebelum sekolah di sini sukanya bahasa. Oh, bahasa. Namun di sini nggak ada bahasa, jadi. Oh, program bahasanya nggak ada ya? Ya. Jadi saya milih IPA. Oh, IPA ya. Di Madrasah Aliyah Al-Hidayah ini ada 2 program jurusan yakni IPA dan IPS. Kenapa nggak ada program bahasa? Pertama adalah karena ruangan sarana yang belum memenuhi untuk kita buka program bahasa. Tapi tidak menutup kemungkinan baik di IPA maupun IPS itu juga akan dibina dari segi bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia sama dengan sekolah formal yang lain. Gurunya ya bahasa Inggris itu BV juga lulusan UIN, yakni S2, beliaunya S2. Sangat mahir ya. Kemudian bahasa Arab. Nah, di sini ada Pak Khwarizmi, beliaunya sekarang juga menempuh S3 bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada Bu Ida juga menarik ya. Ini juga akan menutupi keinginannya ya di program bahasa. Nah, kira-kira pesan dan pesan selama sekolah di Aliyah selama 1 tahun apa kira-kira Mbak yang bisa dilihat? Saya senang sekali sekolah di sini karena yang pertama lingkungan sekolahnya yang sangat mendukung bagi saya walaupun saya nggak mondok, tapi di sini udah agamanya tuh udah kuat gitu. Terus yang kedua karena teman dan guru-gurunya itu bisa diajak kompromi, ngobrol, share. Terus tentang kayak masalah-masalah itu bisa dirundingkan dan yang penting dalam pertemanan itu humble, friendly seperti itu. Oh begitu ya, sangat enjoy sekali ya. Oke. Pernah nggak Mbak Agil Biseva ini curhat kepada salah satu bapak ibu guru? Ya. Pernah curhat juga ya. Curhat tentang apa itu Mbak? Curhat apa ya? Banyak. Oh banyak. Oke. Menyangkut tentang keluarga juga, menyangkut teman ya dan sebagainya. Enak ya bapak ibu guru diajak bicara, ajak ngobrol ya. Seperti family sendiri ya. Artinya bapak ibu guru itu orang tua kedua setelah orang tua kandung ya. Terakhir ini Mbak Agil, harapan sekolah di Aliyah Al-Hidayah apa harapannya? Harapannya semoga Madrasah Aliyah ini bisa terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para peserta didik untuk semakin maju dan semoga semakin berkembang, dan saya harap semoga peraturan dan tata aturan yang ada di sekolah ini itu harus semakin
dipatuhi oleh anak-anak, terus diperketat dan lebih disiplin lagi. Oh gitu, itu harapannya ya. Mungkin adalah salah satu bentuk kedisiplinan dan ketertiban siswa yang harus kita ditingkatkan gitu ya. Oke, itu mungkin yang sepintas tentang harapan di pembelajaran selama 1 tahun ini. Mbak Agil ini rumahnya mana, Mbak Agil? Saya Desa Lowok Sari. Lowok Sari itu mana itu? Oh, Ngenep Karangploso. Alamatnya dari Ngenep Karangploso. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Ngenep yang ingin bergabung di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Donoware tentunya bisa mungkin tanya atau sharing kepada salah satu siswi terbaik kita yang domisilinya di Desa Ngenep. Pemirsa Hidayah TV 9, langsung saja yang ketiga ini salah satu juga siswi terbaik kita di Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Ini ada Mbak siapa namanya, Mbak? Rodotus Saadah. Rodotus Saadah. Oke, Mbak Rodotus Saadah ini salah satu siswi di kelas 11 IPS ya. Sebelum masuk di Madrasah Aliyah Al-Hidayah dulu Mbak Rodotus ini alumni mana, Mbak? Saya alumni SMPN 5 Karangploso. SMPN 5 Karangploso. Oke. Motivasi apa, Mbak, Saman bisa masuk di sekolah Aliyah Al-Hidayah ini? Karena di Al-Hidayah ada pesantrennya. Ya. Jadi saya kan di sini sama mondok. Jadi ya sekalian di Oh, sini. Mbak Rodotus Saadah ini di pondok pesantren Al-Hidayah juga ya? Ya. Mulai dari kelas 10 dulu langsung mondok? Iya. Gitu loh. Dulu apakah pernah mondok sebelum di Aliyah sini? Sebelumnya belum. Ini Oh, masih belum. pertama Oh, kali. baru mondok. Ya. Gimana, Pak, kesan di pondok itu enak apa tidak sih kok? Pingin di pondok itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya soalnya ingin hidup mandiri gitu. Terus ingin mempelajari ilmu-ilmu dunia juga, Iya. ilmu akhiratnya juga. Oh, gitu ya, mempelajari ilmu dunia dan akhirat ya. Ya. Nah, di pondok itu kegiatannya apa, Pak, di pondok kok? Apa namanya, ada pembelajaran dunia akhirat itu. Apa saja sih kegiatan di pondok itu, Pak? Ya kegiatan utamanya pasti ngaji. Oke, ngaji. Ada kitab, ada Al-Quran ya? Ya. Oke. Kalau kitabnya sudah hatam berapa, Mbak, kitabnya, Mbak, selama pondok ini? Udah banyak. Oh, udah banyak. Salah satunya apa aja? Kitab apa, Mbak, itu, Mbak? Ada kitab Tijan Durori, Iya. Fathul Qorib, Qorib. gitu. Kemudian Taklim Ya. sudah ada. Jurumiyah ya. Ya. Oke, Jurumiyah. Itu adalah salah satu dasar-dasar untuk mempelajari kitab ya. Ya. Oke. Nah, selama belajar di Madrasah Aliyah ini juga mengembangkan pendidikan formal dan juga pendidikan non formal, yakni ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah yang diminati apa, Mbak? Ekstra apa? Taekwondo. Oh, taekwondo. Taekwondo ini adalah salah satu ekstra silat ya. Ya. Kenapa kok bisa minat di ekstra taekwondo silat, kok nggak tata boga atau klub komputer itu, Pak? Ya, soalnya saya suka bela diri. Oh, suka bela diri. Tujuannya untuk mempertahankan, Ya, menjaga diri. menjaga diri. Oke, itu kegiatan ekstranya. Kalau pelajaran yang menarik, Mbak, pelajaran apa kira-kira? Karena saya IPS, saya suka sejarah. Oh, Sejarah Indonesia. sejarah Indonesia. Bisa diceritakan sejarah Indonesia secara singkat, Mbak? Indonesia itu sejarahnya bagaimana, kok senang sekali dengan sejarah? Ya, soalnya saya suka membaca-baca aja sejarah-sejarah yang kayak kerajaan gitu. Kerajaan gitu ya. candi-candi, ya. Mempelajari tentang sejarah termasuk budaya ya. Ya. Budaya yang ada di Jawa itu termasuk mempunyai nilai sejarah. Yang mana bangsa yang besar itu salah satunya adalah karena ada sejarahnya yang harus kita lestarikan, itu ya. Itu mungkin pelajaran yang disenangi ya, karena masuk di dalam program IPS gitu ya. Kalau pesan dan pesan di Madrasah Aliyah ini apa, Mbak? Pesan-pesan kesannya? Pesannya ya semoga apa itu kayak fasilitasnya lebih baik lagi, Ya. biar kami juga belajarnya lebih nyaman, lebih senang. Terus peraturannya juga semoga kayak lebih Ditingkatkan. ditingkatkan. Oke, ya. Itu pesan kesannya mungkin terkait tentang fasilitas dan sarana ya.
Nah, kira-kira yang pernah dirasakan sarana di madrasah ini sarana yang bagaimana Pak? Yang pernah dirasakan selama 2 tahun ini? Sarananya ya lab komputernya Oh, itu. lab komputer. Sudah Ya, ada lab komputer ya? ya sudah. Alhamdulillah. Ya, baik. Madrasah Aliyah juga mengembangkan klub komputer ya. Salah satunya ini fasilitas klub komputer ini lab komputer ya yang pernah dirasakan ini adalah salah satu penunjang pendidikan yang mana itu salah satu yang harus ya dipenuhi oleh madrasah. Oke. Yang terakhir, Mbak, selama sekolah di Madrasah Aliyah ini apa harapannya setelah lulus di Madrasah Aliyah? Harapannya apa, Mbak? Ya, kayak sekolahnya lebih maju lagi, lebih maju dan berkembang. Ya. Terus ya semoga saya lulus dari sini itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Ya. bisa menyalurkan ilmu yang saya dapat di sini dan juga di pondok ke orang-orang di luar sana. Iya ya, karena tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan sampai pendidikan SMA ya. Ya, Kalau Mbak Rotutu Saadah tidak kepingin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke fakultas berikutnya ini, ke kejuruan. ya kalau ada ekonominya ya ingin melanjutkan kuliah. Oh, harapannya ingin melanjutkan kuliah ya. Ya. Tapi apakah orang tua juga tahu bahwa keinginan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ini? Ya, insya Allah tahu. Tahu, mendukung sekali ya. Mendukung. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan harapannya siswinya ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan juga harus didukung oleh orang tua. Ya. Kira-kira kalau mau diizinkan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kuliah itu ngambil jurusan apa, Mbak, kira-kira? Ya jurusan yang ada sangkutnya dengan IPS gitu. Gitu ya, ada IPS. Nggak kepingin mempelajari tentang pendidikan agama Islam gitu atau mungkin sains atau bahasa? Nggak ya? Ya mungkinan bahasa itu. Oh, bahasa ya. Mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi ya. Ya, amin. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Rotutu Saadah ya sudah memberikan salah satu ya motivasi. Tentunya ini adalah salah satu membangun madrasah sesuai dengan cita-cita dan harapan siswa-siswinya, begitu ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga di perjalanan menuju madrasah yang sukses, menuju kelas akhir ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat ya. Tentunya orang tua ya yang pada melanjutkan daripada harapan siswa-siswinya, mudah-mudahan juga orang tua dalam mencari nafkah diberikan kelancaran. Oke ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah TV 9, pada momen hari ini kami masih didampingi salah satu siswi kita yang dari kelas 10 IPA ya, Pak. Siapa namanya, Pak? Kholilatus Sufia. Kholilatus Sufia. Mbak Kholila, bisa diceritakan dari mana, Mbak, asalnya Mbak Kholila ini? Dari Alamat rumahnya? alamat rumah saya dari Caru Pendem, Junrejo Batu, Jalan Rambutan, RT 25 RW 06. Dari Pendem ya? Nggih. Oh, Caru ya, Caru ya. Nggih. Caru. Oke. Mbak Kholila, ini kan masih kelas 10. Motivasi apa, Mbak, sama masuk di Madrasah Aliyah Al-Hidayah ini? Karena suasananya yang dekat dengan pondok pesantren, terus juga guru-gurunya sama siswa-siswanya yang baik hati, ramah, serta bisa diajak kompromi. Oh, biasa diajak kompromi. Oke. Ini mohon maaf Mbak Kholila, ini kemarin kami dapat informasi bahwa orang tuanya sudah nggak ada ya. Nggih. Oh, tahun berapa Mbak nggak adanya itu? Kalau ibu tahun 2017, karo ayah tahun 2021 ini. Oh, 2021. Sudah tidak ada semua ya Mbak ya. Nggih. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah Mbak ya. Oke. Ini harapan Mbak Kholila selama sekolah di Madrasah Aliyah ini kan ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang ya. Yang pernah diikuti atau diminati ekstrakurikulernya apa, Mbak?
Menjahit. Menjahit. Sejauh ini sudah bisa apa menjahit ini? Masih belum diajarin. Oh, belum diajari masih karena musim pandemi ya. Nggih. Oh, berarti belum pernah mengikuti ya. Belum. Iya, karena musim pandemi kan kegiatan ekstra tidak semuanya dilaksanakan ya. Mungkin jadi jadwal ulang, kemudian pada awal-awal kemarin tidak ada ekstra ya. Ya. Oke, untuk pelajaran di kelas 10 IPS apa ada kendala, Mbak? Misalkan gurunya nggak enak atau bukunya nggak ada atau sarannya yang nggak ada. Semuanya enak. Oh, enak. Nggih. Terutama pelajaran apa yang menarik ini, Pak? Seni budaya. Oh, seni budaya. Itu seni budaya. Siapa gurunya, Mbak, seni budaya? Bu Sri Wigati. Oh, Bu Sri Wigati. Ada pelajaran yang menarik lagi adalah seni budaya ya. Dengan kesenian itu kita bisa mengapresiasi atau mengimplementasikan jiwa-jiwa seni kita ya untuk menentukan di pelajaran tersebut. Oke, apa pesan dan pesan selama sekolah 1 tahun di Alia Al Hidayah ini? Selama saya sekolah di Al Hidayah ini, kesan saya untuk Al Hidayah ini kesan-kesannya apa? Apakah sekolahnya ramah, apa siswanya yang nakal-nakal atau kurang tertib, atau mungkin ada teman atau guru yang nggak cocok dengan sampean? Kesannya bagaimana? Merasakannya sekolah di Aliyah ini? Gurunya dan teman-temannya mudah untuk dibuat share gitu. Ada nggak salah satu teman yang mungkin jahil atau nggak suka dengan Mbak Kholila? Nggak ada ya, semuanya enak-enak ya. Oke. Kemudian wali kelas juga pernah kunjungan ke rumah ya. Oh, berapa kali kunjungan ke rumah sampean itu? 2 kali. Oh, 2 kali. Oke. Mbak Kholila ini tinggal di pondok atau pulang? Pondok. Di pondok. Sudah lama ya di pondok Alida sini. Mulai kelas berapa di pondok? Kelas 7. Oh, mulai MTS sudah di pondok. Iya. Artinya 3 tahun di MTS itu sudah mempelajari Quran dan kitab-kitab gitu ya. Iya. Sudah khatam berapa kitab ini, Mbak? Udah banyak. Oke, salah satunya Takrib, Iya. Tasrif, Tasrif, Amsilati, sama Jurumiyah ya. Ini Mbak Kholila katanya sudah khatam program apa? Amsilati. Itu yang bagaimana sih, Mbak, Amsilati? Saya sendiri sebagai guru madrasah aliyah kayaknya belum pernah khatam ya. Kalau menempuh pendidikan formal kita pernah, tapi kalau masalah kitab ini saya kok kurang begitu mempelajari. Apa sih Amsilati, kitab Amsilati itu, Pak? Pembelajaran praktis untuk nahwu sorof. Oh, nahwu sorof. Contohnya apa, Pak? Bacaannya apa? Gimana? Teknik langkah-langkahnya Amsilati itu. Kayak baca kitabnya yang bagaimana disebut ini apa gitu maksudnya? Itu cara cepatnya aja. Gitu. Oh, cara cepat membaca kitab. Dulu pernah belajar Amsilati di mana, Pak? Masih di sini. Oh, masih di sini, ya. Tentunya itu adalah salah satu metode ya supaya siswa-siswi yang mondok itu bisa mempelajari dan membaca ya, membaca terutama ya, membaca kitab dengan metode cepat. Berapa bulan, Mbak, kemarin belajar Amsilati itu? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Di pondok sini ya 6 bulan itu ya. Kemudian setelah 6 bulan baca kitabnya juga lancar ya. Oke. Yang terakhir, Mbak Kholila, ini harapannya sekolah di Aliyah apa harapannya? Siswa-siswinya semakin banyak belajar, semakin semangat, terus lebih banyak yang berbuat kebaikan lah. Iya, oke. Harapannya adalah salah satu siswanya lebih tingkat kedisiplinannya ya, mungkin lebih ditingkatkan, kemudian siswa-siswinya lebih
banyak mungkin jumlah ya, dengan potensi-potensi yang ada di siswa-siswi ini bisa tertampung tentunya gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kholila atas waktunya untuk memberikan motivasi dan juga umpan balik kepada siswa-siswi dengan harapan ke depan Madrasah Aliyah ini lebih maju ya, lebih maju, lebih berpotensi untuk menjalin kompetensi ya, siswa-siswinya bisa mengimplementasikan ekstra-ekstranya juga, kemudian harapannya adalah siswanya lebih banyak ya. Terima kasih kepada Mbak Kholila dan pemirsa Hidayah TV 9 yang kami hormati. Selesai sudah pada kesempatan menggali potensi ini dari siswa-siswi. Ini adalah salah satu bentuk harapan-harapan dari siswa dan juga orang tua tentunya harus sama-sama saling mendukung demi mensukseskan kegiatan madrasah. Kami mewakili dari Bapak Ibu Dewan Guru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Di hari ini saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.